Selamat olahraga, selamat malam pemirsa Ayu Sport dimanapun Anda berada. Kembali lagi dari Under 17 AFC Asian Cup 2023. Partai semifinal tentunya yang kedua, Korea Selatan menghadapi Uzbekistan. Bersama saya Didan Sakti dan tentunya juga di sebelah sudah ada rekan saya, Bung Abdul Haris. Apa kabar? Luar biasa, yang akan kita bahas tentunya bagaimana keseruan dari Korsel menghadapi Uzbekistan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Uzbekistan, Ais, kalau kita lihat ini adalah tim yang tentunya akan menjadi underdog di pertandingan ini. Ya, memang kalau kita nilai dibandingkan Korea Selatan, dibandingkan Jepang, dibandingkan Saudi Arabia bahkan ya, ini Uzbekistan tim underdog, tapi kenyataannya mereka bisa lolos sampai semifinal, ya, bahkan mengalahkan Saudi. Betul, dan akan kita lihat bagaimana nanti kiprahnya saat lagi tentunya Korsel menghadapi Uzbekistan. Ya, kembali lagi bersama dengan kami tentunya dari semifinal kedua dari Under 17 AFC Asian Cup 2023. Korea Selatan menghadapi Uzbekistan. Dan sambil menunggu siapa tentunya akan menjadi calon lawan dari Jepang nanti di partai final. Setelah Jepang tadi mengandaskan perlawanan tentunya dari tim Iran. Saya masih bersama dengan Bung Ais di sini. Tentunya kita lihat bagaimana Uzbekistan memakai jersey berwarna putih-putih. Ada strip biru, dan sementara bagi Korea Selatan tentunya memakai jersey berwarna merah muda di sini. Dan pastinya bagi Korea Selatan sekali lagi Anda boleh mengupdate line up dari kedua tim, Ais. Ya, kalau kita lihat Korea Selatan dengan pelatih Byung Sung Hwan ini mengenakan pola 4-3-3 ya, pola standar yang memang mereka biasa lakukan dari fase grup sampai perempat final dan semifinal kali ini. Kemudian sementara Uzbekistan yang dilatih Jamoliddin Rahmatullayev mengenakan pola 4-2-3-1, ini juga pola standar yang biasa mereka lakukan. Ya. Dan rata-rata yang dimainkan adalah memang the winning team mereka ya. Betul. Karena ini adalah semifinal, tentu tidak boleh coba-coba ya. Meskipun mereka sudah lolos ke Indonesia pastinya. Dan kita tinggal menikmati nanti pemain-pemain ini. Jadi bagi Anda para pemirsa Ayu Sport sudah mulai mengenal ya pemain-pemain yang akan bermain. Nanti mungkin ada yang tersingkir nanti dari tim, kita juga tidak tahu ya nanti. Tapi yang pasti secara garis besar pasti sudah bisa dikatakan ini adalah rangka tim inti mereka. Betul sekali. Ya, kalau kita nilai Uzbekistan ini tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena memang bukan tim unggulan, tapi kenyataannya mereka menyingkirkan Saudi ya, yang bisa dibilang sebagai salah satu andalan, salah satu unggulan ya, favorit untuk bisa jadi juara. Dan juga mereka tim yang belum terkalahkan ya sampai saat ini. 3 kali menang berturut-turut juga ya. Kita lihat Uzbekistan menjadi lawan yang paling serius tentunya akan dihadapi oleh Korea Selatan. Mirzaev, pemain nomor punggung 7, sang kapten yang bermain sangat luar biasa menghadapi Saudi kemarin. Lazizbek Mirzaev tadi. Ya, di laga pertama mereka memang Uzbekistan ini pernah sekali ditahan Jepang ya, bahkan tim sekelas Jepang pun harus susah payah menahan imbang mereka ya. Dan kenyataannya sementara Korea Selatan kalau kita lihat mereka sempat dikejutkan kekalahan dari Iran di matchday ketiga fase grup. Ya. Tapi justru Iran tadi bermain sangat buruk dan harus tersingkir dari Jepang ya. Sementara Uzbekistan dengan julukan White Wolf tim ini, kita melihat bagaimana pemain-pemain yang mereka turunkan juga adalah pemain-pemain terbaik yang mereka punya, seperti penjaga gawang Muhammad Yusuf Sabirov ya, berasal dari tim Budyokor. Dan ini tim-tim yang tentunya juga menjadi tulang punggung dari Uzbekistan untuk di liga mereka, karena ini adalah pecahan Uni Soviet. Ya. Ini pelatih Uzbekistan ya, Jamoliddin Rahmatullayev. Kembali lagi keluar di lapangan yang berbeda tadi setelah kita melihat di Thammasat Stadium, tapi di kota yang sama tentunya di Pathum Thani. Jadi stadionnya lebih kecil tapi lebih rapi kalau kita lihat dari sisi lapangan. Betul. Oh, baik sekali. Lebar tapi di samping penjaga gawang Hong Sun Min. Ya, ini bahaya ya, tadi kita lihat tendangan dari sang kapten Lazif Mirzaev hampir saja mengejutkan ya. Dan kalau kita
pikir Korea ini harus hati-hati karena mereka harus belajar dari kekalahan saat menghadapi Iran ya. Iran juga mereka tentu tidak sangka mereka bisa kalah, tapi artinya potensi itu bisa terjadi lagi. Betul. Di pertandingan menghadapi Uzbekistan. Oh, baik sekali Korea Selatan, sebuah peluang kali ini dan cepat ya. Sabirov memang selalu menjadi pahlawan. Pertandingan kemarin menghadapi Saudi juga dia menjadi pahlawan dan sayang sekali kita lihat terbentur dia. Ya, yang Min Hyuk ini agak telat tadi ya. Dia bisa dibilang markirnya ada 2 detik ya. 2 detik, betul. Kalau di sepak bola ini 1 detik, 2 detik ini berharga kali. Nah, ini dia terlalu kencang ya melakukan dribbling terakhir sehingga bola bergulir terlalu cepat mendekati kiper Muhammad Yusuf Sabirov. Ya, sakit sekali kita lihat bagian paha dalam dari Sabirov. Melenceng sedikit saja ini akan lama istirahatnya pasti. Betul. Ya kita doakan mudah-mudahan Sabirov bisa cepat bangkit ya. Ya, Korea Selatan memang dilatih oleh pelatih muda, usianya masih 43 tahun ya. Kalau kita lihat Byung Sung Hwan, pemain yang berasal dari Daegu Korea Selatan ini, dulunya adalah pemain back kiri. Dan yang pasti bagaimana di pelatihan Korea ini juga kita tahu bahwa bagi pelatih-pelatih muda atau mantan-mantan pemain Korea ini tentunya banyak sekali yang turunkan menjadi pelatih untuk membangun sepak bola mereka. Ya, masih bisa berdiri tentunya untuk melanjutkan pertandingan. Ya, rata-rata juga para pemain Korea Selatan ini sudah bermain di liga profesional ya. Betul. Ada yang bermain di Suwon Blue Wings kalau kita lihat, ada yang main di juga Jeonbuk Hyundai Motors kalau kita lihat, bahkan penjaga gawang sendiri juga bermain di Pohang Steelers. Jadi ini artinya tim-tim besar juga yang berada di Korea Selatan. Tapi juga ada beberapa yang masih main di level sekolah ya. Betul. Oh, ini peluang kembali. Seperti baik Inwoo yang masih bermain di Yongin Football Center. Betul. Ini memang bagaimana berkesinambungan ya, pusat-pusat penyumbang pemain bagi Korea Selatan ini. Oleh karena itu tidak heran jadi maju sepak bola mereka di level Asia dan juga dunia. Tingkat tertinggi tentunya kita tahu bahwa di semifinal ya, saat menjadi tuan rumah ketika itu. Saya pikir ketika itu Korea Jepang yang akan berbicara banyak ya, tapi justru Jepang yang hancur-hancuran dibandingkan dengan Korea Selatan di 2002 ya. 2002. Ini ada peran Gus Hiding juga saat itu. Iya. Dan asisten pelatihnya Pak Hang Seo. Jadi sebetulnya Indonesia itu dilatihnya oleh pelatih-pelatih hebat sebetulnya ya. Betul. Apalagi sekarang kalau kita lihat juga Sintayong dengan resumenya dia juga begitu luar biasa tentunya. Ya saya pikir melihat performa tim nasional Indonesia di tangan Sintayong ini ada progres ya. Meskipun belum ada trofi yang diraih, tapi progresnya terlihat. Sisi fisik terutama ya. Sisi fisik terutama, dan kita bisa lihat bagaimana performa tim ini meningkat ya. Level permainan kita ini sudah naik kastanya, tidak hanya di level ASEAN saja. Kita bisa menang lawan Curaçao, padahal rankingnya lebih tinggi dari kita. Bahkan nomor 1 dunia Argentina ini hanya mampu diimbangi ya, mencetak 2 gol dengan cara yang cukup sulit ya. Meskipun dari ranking FIFA kita menjadi turun karena seri menghadapi Palestina dan juga kalah dari Argentina, jadi satu-satunya di ASEAN yang turun 1 peringkat jadi peringkat 150 ya. Kita lihat, tapi tidak masalah karena bermain dengan tim yang jauh lebih kuat juga. Ya ini harus terus lanjutkan ya secara berkesinambungan, artinya jangan hanya sekali saja kita menghadapi tim level dunia ya, tapi paling enggak seperti apa kata Presiden Jokowi lah, setiap tahun paling enggak ada tim dunia yang kita lawan. Dan kita pun juga mudah-mudahan nanti di Piala Dunia U17 ini juga tidak berhadapan dengan tim-tim Asia, karena di grup pasti akan berhadapan dengan tim-tim dari Amerika Latin atau dari Afrika, karena kita harus merasakan lawan dari sisi benua yang lain ya. Betul. Kalah oleh Korea, kalah oleh Jepang, oleh Timur Tengah mungkin kita udah sering, dan kita akan mencoba juga bagaimana tim-tim dari
belahan bumi yang lain. Dan dia sang kapten tentunya, Kim tadi. Korea Selatan menempatkan 2 pemain mereka, Kim Myung Jun dan juga Yoon Do Young. Ini mencetak 4 gol masing-masing. Memang menjadi unggulan di pertandingan ini, tapi kita lihat bagaimana kiprah dari Uzbekistan bermain sangat baik sekali sejauh ini. Sayang sekali tadi Iran memang tidak bisa berbuat banyak. Tim sangat jauh kualitasnya dibandingkan dengan Jepang. Ya memang kalau kita nilai Iran sebetulnya secara kualitas individu mereka bagus-bagus ya. Ya. Tapi secara sistem ya inkonsisten ya. Ya. Ini yang menjadi masalah utama Iran ya. Dan kalau kita pikir lolosnya Jepang ini ya bisa dibilang sudah bisa ditebak ya. Ya, Langganan dan mereka juga kan juara bertahan. Ya. Setelah 2018 mereka juara. Jepang itu sudah 9 kali ya tentunya. Berada di Piala Dunia yang dulunya bisa dikatakan U16 ya. Ya. Langsung ke depan kali ini. Oh, baik sekali. Kita lihat bagaimana tadi set play yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 3, Bobur. Tapi kalau kita lihat 2018 saat itu juga Jepang lolos ke final, yang dilawan adalah tim underdog ya, Tajikistan. Ya. Artinya bukan tidak mungkin. Ya. Di tahun ini juga hal serupa terjadi ya, Uzbekistan yang lolos. Tajikistan bisa masuk ke partai final itu sudah sangat luar biasa ya. Ya. Apalagi Uzbekistan juga kita tahu bahwa sangat berkesinambungan. Ya, kalau di level senior memang Uzbekistan masih belum bisa berbicara banyak ya di Asia bahkan ya. Tapi kalau di level kelompok umur ini tim yang memang cukup bisa dibilang sukses ya. Ya. Di U20 juga mereka juara kemarin ya. Mengalahkan Irak, kemudian juga 2018 juga U23 mereka juara ya, mengalahkan Vietnam. Artinya di kelompok umur mereka bisa dibilang bisa bersaing lah. Betul. Itu bagaimana cara membangun tim ya, kita lihat. Tinggal menunggu waktu di level senior, mereka akan berbicara banyak tentunya. Ya, kembali Korea melakukan tekanan kali ini di menit ke-14. Masih belum menemukan jalan Korea Selatan. Kang Minwoo tarik lagi ke belakang. Hong Sun-win. Ini kita lihat Korea masih belum menemukan celah ya di lini pertahanan Uzbekistan yang tampil sangat disiplin ya. Ini saya rasa juga akan menjadi pertandingan yang ketat nih pasti ya. Betul, alot itu. Dan bukan tidak mungkin harus dilanjutkan adu penalti. Iya, mungkin. Kita akan begadang ya. Biarkan saja tadi. Memang jika dalam kondisi penonton yang tidak terlalu banyak ini terasa permainan dari ball possession ini menjadi sepi ya. Umpan kali ini masih belum keluar tadi bola. Baik sekali. Terasi dilakukan, gagal. Langsung ke depan. Sundulan yang sangat baik oleh Lim Yun Sub. Ya kalau kita bicara Piala Dunia U17 2023 ya, di mana Indonesia sebagai tuan rumah ini juga cukup bikin deg-degan ya, karena kontestan yang lolos ini dari Asia saja ada Iran, ada Jepang, ada Korea Selatan dan Uzbekistan. Sementara dari CONMEBOL ini tim-tim level dunia juga, Argentina, Brazil, Ekuador, Venezuela ya. Dan apalagi Eropa ada Inggris, Jerman, Prancis, Poland dan Spanyol. Mungkin kita berharap kita satu grup dengan tim dari Oceania ya. Ya, ini New Caledonia dan New Zealand lah paling enggak. Karena paling tidak kita pun berada di pot 1 ya. Sebagai tuan rumah. Dan yang sakit hati ini Thailand dan Laos ya. Mereka yang berjuang, kita yang lolos. Sebagai tuan rumah. Ya karena gitulah ketidaksiapan dari tuan rumah sebelum yang ditunjuk ya. Betul. Peru ya. Peru. Karena ketidaksiapan infrastruktur. Sebetulnya kalau kita
lebih siap, harusnya kita lolos ya ke Piala Asia ini. Ini kalau menurut saya hanya kecelakaan saja lah kita tidak lolos. Karena saat itu kita ada di puncak klasmen, main di kandang sendiri di Stadion Pakansari. Dan kita, kalaupun kita kalah 3-0 saja saat itu menghadapi Malaysia di laga terakhir, kita masih lolos. Tapi sayangnya pemain-pemain kecapean ya, terlalu letih. Sehingga kita kalah dengan skor telak ya 5-1 ya, 1-5 ya. Ini lucu ya kalau kita bermain di sini tiba-tiba ada pengumuman kita menjadi tuan rumah ya. Jadi ajang eksebisi jadi ya. Tapi kalau kita tahu bahwa tampaknya juga timnya juga harus segera berubah dan berbenah ya. Betul. Ketika menghadapi lawan yang lebih kuat tentunya. Ini tugas bagi Coach Bima ya. Betul. Dan memang kabarnya Coach Sintayong dan Coach Indra Syafri akan menemani Coach Bima untuk melakukan seleksi pemain lagi ya. Dan seleksi pemain akan dilakukan di 9 kota kabarnya. Oh, bahaya. Peluang kali ini. Korea Selatan, berhasil diblok dengan sangat baik. Sabirov memang selalu menjadi pahlawan. Tadi tendangan yang dilakukan oleh Yoon Do-young, sang pencetak gol terbanyak sementara ini bersama dengan Kim Yung Jun. Belum berhasil menjebol gawang dari Uzbekistan. Ya, kembali lagi. Bagaimana Korea terus membongkar pertahanan dari Uzbekistan. Ya, dibutuhkan kesabaran dan juga ketenangan ya, keseimbangan tim juga ya. Jangan sampai mereka bagus menyerang, dan ini kita lihat sebuah skema yang sangat baik sekali, dan namun sayang ya, tendangan Yoon Do-young masih bisa digagalkan Muhammad Yusuf Sobirov. Betul. Ini dia. Secara postur sebetulnya nggak ideal ya, sebagai penjaga gawang ya. Tidak terlalu besar tapi refleksnya bagus. Bagus sekali ya. Kemarin menghadapi Arab Saudi juga dia tampil sangat bagus. Peluang tadi yang diciptakan oleh para pemain Korea gagal menjadi gol. Tapi kemarin pun juga dengan terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah, ini sudah banyak meme yang muncul ya. Bahwa ini lawan yang akan turun di Piala Dunia U17 ini akan ketar-ketir menghadapi tim Indonesia. Karena Indonesia mempunyai legenda, ada Zidane, Crespo, Figo, dan Kakak. Iya, betul. Orang tua itu memberi namanya sudah sesuai dengan harapan ya. Sayangnya Maldini udah nggak masuk kelompok umur. Iya. Kalau ada Maldini juga lebih lengkap. Betul. Untungnya anaknya suka main bola lagi ya. Dan bagus mainnya, jadi akhirnya masuk tim nasional. Jadi tidak sia-sia memberi nama dengan nama-nama pemain legend. Kalau enggak kita ada 5 pemain legend ya. Betul. Lemparan ke dalam kali ini. Kalau pemain-pemain Korea tampaknya namanya tradisional dari zaman dulu sampai sekarang ya. Iya. Tidak ada, hampir tidak ada yang namanya berbau Eropa ya. Iya. Oh, baik sekali kali. Dibiarkan tadi. Sengaja menjatuhkan diri tampaknya kalau kita lihat untuk memberikan peluang kepada Yoon Do-young sepertinya ya. Betul. Karena posisinya sudah tidak nyaman tadi sang kapten. Kita lihat ini begitu seimbang, baik sekali Korea kita saksikan. Nah, ini dia, Yoon masuk ke kotak penalti. Yoon memaksa, tadi kita lihat masih ada pemain-pemain dari Uzbekistan, terutama Muhammad Ali Raimov tadi. Bukan sebuah pelanggaran kah? Masih advantage tadi, wasit ingin meniup peluit tadi sebetulnya. Kartu ini wasit masih tampaknya berbaik hati ya. Tapi Piala Asia usia muda gini ya. Wasitnya juga tidak muda ya, tetap wasitnya yang senior. Karena justru beresiko kalau wasitnya muda juga ya. Karena anak-anak muda ini kan otomatis darahnya masih gampang mendidih ya. Wasit Pranjal Banerjee yang menjadi wasit di pertandingan kali ini. Sulit menembus pertahanan dari Uzbekistan, ternyata sudah masukin menit 20 tadi. Tapi Uzbekistan pun juga tidak boleh terus ditekan seperti ini ya, karena bahaya. Ini adalah Korea Selatan, bukan Arab Saudi.
sebelah kiri sekarang. Serzabek. Oh, bahaya kali ini. Untung saya bisa diblok tadi, tapi ditangkap dengan baik. Kita lihat bagaimana skema serangan Uzbekistan yang dibangun dari kaki ke kaki, sangat terorganisir sekali ya. Dan sangat baik. Tadi kita lihat bagaimana tendangan Olarbegan Karimov ya, masih terlalu pelan sayangnya, masih bisa dikuasai oleh Hong Sung-min. Tapi paling tidak dengan serangan ini menunjukkan bahwa Uzbekistan pun punya potensi ya untuk memberi perlawanan. Korea Selatan kembali mencoba untuk bongkar dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Tengah lagi sekarang, tendangan langsung dan masih terlalu melebar tadi. Dia mencetak gol yang tentunya kedua, yang mencetak 4 gol bagi kubu Korea. Selain Yoon Do-young, ada Kim Myung-jun tadi. Betul, dua-duanya top skor sementara dari Korea ya. Rebutan nih ya. Bukan. Kapten Kim Myung-jun. Sangat powerful memang permainan dari Korea Selatan. Ya, kita lihat di sini. Ya sengaja tadi agar tidak diambil karena sudah tanggung ya. Tapi agak kaget ya tadi. Kaget. Oh, dia ambil mungkin tulangnya ya agak berkurang karena dia melihat ada rekannya tadi di sebelah kanan. Memang sebagai pemain harus pintar membaca situasi ya. Kadang-kadang bola sengaja lewat saja di bawah kakinya dia karena dia melihat ada peluang di sisi lain untuk mengambil, melakukan tipuan. Oh, berhasil diambil kali ini. Oh. Kim Myung-jun ini. Ya, kita lihat keringat yang memang betul-betul keluar dari pemain ini karena cuaca ya. Kalau kita lihat tadi kalau kita lihat suasana di cuaca di Thailand ini, di Pathum Thani ini 31 derajat Celcius tadi ya. Tapi kelembaban ya. Kelembapannya mencapai 61% kalau nggak salah ya. Tinggi sekali. Buat keringat menjadi lengket pastinya. Tidak seperti di Qatar seperti yang Anda rasakan kemarin ya. Kering ya. Kering. Kering tapi berangin. Ya. Bikin banyak tim media bertumbangan juga ya. Oh. Sekarang mencoba untuk membangun serangan sedikit demi sedikit tadi. Korea Selatan tampaknya sudah menemukan ritme permainan yang tepat sekarang untuk menguasai jalannya pertandingan. Tadi Arab Saudi bahkan hanya 50% sekitar penguasaan bola dibandingkan dengan Jepang. Iran 53% kalau tidak salah tadi. Sementara Jepang sampai 80%. Akhirnya keunggulan telak ya. Nah, tentunya passing akurasi ini paling penting ya. Betul. Tidak ingin mengambil resiko. Dilson Abdullayev tadi. Tapi ya sepak bola zaman sekarang tidak hanya melulu soal ball possession ya. Tapi siapa tim yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun dan bisa menjaga pertahanan dengan sebaik-baiknya, ini tentu yang peluangnya untuk bisa menang lebih tinggi. Tenang tadi kita saksikan Hong Sung-min. Oh, cepat sekarang Jin Tae-ho. Kali ini. Oh, ini kita lihat hampir tadi bisa lepas. Cari kawan di sana, gagal. Padat sekali pertahanan dari Uzbekistan. Sangat banyak belajar ya Uzbekistan dari beberapa pertandingan kemarin, dan pelanggaran jelas. Dan jelas sekali tadi pelanggaran ya dari Kwon Jung Hyun ini tampaknya terhadap Sodiboyev. Ada sedikit dengkul yang mampir ke leher Sodiboyev. Ini lihat Sodiboyev. Wajah-wajahnya mengingatkan kita mirip-mirip Arshavin ya. Ya, Arshavin. Anda masih ingat saja? Oh, ayat kali. Nol masih.
Kita lihat ini lapangan yang penontonnya justru di sisi di belakang kamera ya, bukan di depan kamera. Stadionnya cukup unik tentunya. Terus kali ini tekanan dilakukan oleh kubu Korea Selatan. Passing mereka sejauh ini cukup bagus. Ya, memang kita lihat bagaimana para pemain dari Uzbekistan bermain dengan passing lane yang sangat baik sekali. Kotak penalti kali ini. Tapi kita lihat di sisi lain Uzbekistan bermain sangat rapi ya. Ya. Mereka tidak terburu-buru dan mereka tidak panik saat mendapatkan tekanan-tekanan dari Korea Selatan. Pelan-pelan mereka bisa mengembangkan serangan dari belakang. Ini suatu skema yang sangat-sangat menarik ya. Dan kalau kita lihat nih potensi bakal alot pertandingan. Iya. Tidak semudah tadi ketika menit ke-9 Jepang sudah menjebol gawang dari Iran tentunya. Iran sulit sekali memberikan perlawanan, dari sisi speed juga kalah mereka, dan kali ini bisa hasil direbut. Korea Selatan mendapatkan ruang yang sangat baik. Oh, sayang sih. Oh, handball tapi di luar kotak penalti. Tipis sekali ini kita lihat bagaimana handball dari di shot Abdullaev ya. Ya, kita lihat Jin Tae-ho tadi ingin memberikan umpan ke sebelah kanan sebetulnya. Kita lihat di sini bagaimana Jin Tae-ho mengambil. Oh, menipu ya sebetulnya tadi. Melakukan gerakan tipuan. Oh, ini bukan tadi. Ya, Oh iya, handball betul, ya. handball. Hampir saja ini penalti. Untung masih di luar tadi. Kita akan lihat apakah akan ada sweet Jepang lagi untuk mengambil bola seperti yang dilakukan oleh Jepang. Sweet Korea aja. Sabirov, penjaga gawang yang begitu luar biasa ketika menghadapi Arab Saudi kemarin. Kita tahu bahwa Uzbekistan menang 3 pertandingan berturut-turut, Arab, Vietnam, dan juga India ya. Ya. Satu-satunya hasil imbang saat mereka menahan Jepang ya. Ya. 1-1 di matchday pertama fase grup. Setelah itu mereka balas dengan kemenangan di 3 pertandingan beruntun. Ya. Harus konsentrasi Muhammad Yusuf Sobirov. Ya, ada di depan bola tentunya. Kita lihat Yun Doyong. Yun Doyong nama lengkapnya. Atur. Jadi kita lihat bagaimana Yusuf Sobirov. Dan ada juga Kang Minwoo, main bertahan dari Korea Selatan. Apakah Kang Minwoo atau Yun Doyong yang akan melakukan tendangan? Ada 3 pemain di depan bola. Yun pasti melakukannya dengan kaki kiri. Secara fisik memang para pemain Korea, dan kita lihat apakah Yun bukan terlalu lama. Oh, baik sekali. Ini seperti yang Jepang tadi lakukan. Bagaimana tendangan bebas yang sangat luar biasa dilakukan oleh Baek In-woo setelah tadi Yun Do-young berlari cukup lama ya. Tapi justru penjaga gawang tadi terdistract. Ya, ini kita lihat ini cukup menarik ya. Tendangannya tidak keras betul. Iya. Tapi penjaga gawang justru melihat ke arah Yun tadi. Doyong ya yang berlari pelan ya. Kita pun melihat ke arah sana sebetulnya. Ya, ini seperti Nah, ini dia. Nah, ini dia kita lihat. Seperti yang Jepang lakukan tadi. Justru gerakan tipuannya terlalu lama. Betul. Biasanya kan setelah ini langsung nendang, ini lama sekali. Tapi fokus kita lihat. Oh, Flashing aja Ya. sebetulnya. Menggunakan kaki bagian dalam ini, tidak menggunakan kaki bagian luar. Seperti agak-agak passing tapi agak dipelintir ya. betul. Dan ini gol ketiga Baek In-woo di turnamen ini. Luar biasa. Main berusia 16 tahun yang bermain di Yongin Football Center. Jadi ya, Baek In-woo. Ya, 3 gol ya di kompetisi ini. Luar biasa memang tadi, tendangan penjuru yang sangat berkualitas. Tidak perlu keras tapi melewati pagar yang dibangun oleh para pemain Uzbekistan justru. Ya, ini sulit ya bagi Uzbekistan untuk tidak
tegang di pertandingan ini. Karena mau tidak mau bagaimana Jalaluddin sebagai coach harus memberikan motivasi kepada para pemainnya sekarang. Betul, sekarang PR besarnya adalah Uzbekistan tidak bisa bermain seperti tadi lagi ya. Tidak bisa tertutup lagi, mereka harus berani keluar menyerang. Karena ini adalah semifinal. Kalah 1, kalah 2, kalah 3 sama saja ya. Gol ini saya pikir akan membuat pertandingan menjadi lebih menarik ya, karena praktis mau tidak mau sekarang Uzbekistan harus tampil lebih keluar. Berbeda seandainya Uzbekistan yang bisa curi gol ya, betul. Mereka akan bermain sangat tertutup. Memang sangat baik sekali tadi kesalahan yang dilakukan tadi dari sisi handsball, sedikit saja kesalahan seperti itu dan bisa dihukum dengan sangat menyakitkan tentunya bagi Uzbekistan. Ya inilah memang sepak bola modern ya, bagaimana detail-detail kecil harus dimaksimalkan menjadi gol ya. Setiap peluang seperti tadi. Susah payah menembus pertahanan Uzbekistan, dan saat mendapatkan peluang dari tendangan bebas hasilnya positif. Yes. Uzbek betul yang dikatakan oleh Ais tadi, harus terbuka. Meskipun ini baru menit 33, tapi paling tidak mereka harus mencoba untuk membangun di sini. Kita tidak ingin Korea Selatan terus menyerang. Kita lihat Jin Tae-woo, masih Jin Tae-woo tadi. Baik sekali pergerakan pemain ini, sangat cepat. Oh, berupaya untuk tadi melakukan crossing, tapi berhasil diblok dengan sangat baik oleh Bobur. Muhammadin Bobur. Ya, kita lihat semakin banyak menemukan celah ya para pemain Korea Selatan ini. Corner kick kita lihat baik In-woo yang akan menjadi eksekutornya. Dan justru pemain Korea Selatan yang tinggi-tinggi sekarang. Betul. Kita lihat bagaimana tinggi dari Kang Jong Hyun. Dua-duanya center back ya. Iya, center back yang ciri khas dari Korea Selatan ya. Center back mereka di tim nasional senior pun juga tinggi-tinggi ya. Betul. Termasuk Kim Min Jae ya. Yang sedang merapat ke Bayern Munchen. Betul. Luar biasa yang dilakukan Kim Min Jae ketika bisa dikatakan menukangi Napoli ya. Jadi sejarah, bagian dari sejarah Napoli kembali juara dan mendapat pelukan supporter yang begitu luar biasa. Pemain Asia pertama yang meraih Scudetto ya di Serie A. Kita dulu sudah takjub dengan kiprah An Jung-hwan di Perugia, dan sekarang tentunya bagaimana Korea Selatan meneruskan tradisinya untuk menempatkan pemain hebat mereka di Serie A. Mungkin diawali Kazuyoshi Miura ya. Ya, Miura menjadi pemain yang luar biasa dan sampai saat ini masih main di usia yang sudah 60 ya. Ya. Meskipun liganya sudah di bawah tapi tetap bermain. Tetap sehat ya, mencetak gol. Ini masalah gaya hidup ya. Gaya hidup. Pemain yang paling tua yang bermain di liga, walaupun sekarang di Liga 3-nya kalau tidak salah ya. Jangan lupa kita pun juga membuka keran pemain Indonesia main di Liga Asia terkuat adalah Ricky Yakobi ya. Yang bermain di Liga Jepang saat itu. Dan sangat senang kita dengar beritanya dulu ya. Meskipun kiprahnya tidak bisa dilihat dengan adanya kanal-kanal video sekarang. Hanya mendengar berita saja. Sangat senang tentunya. Kazuyoshi Miura di usia 56 tahun ya. 56 tahun. Masih bermain sebagai striker di Oliveriense ya. Ya. Tidak lepas dari sepak bola ya, luar biasa hidupnya. Lemparan ke dalam kali ini Uzbekistan. Dilon Ozodbek, Bobur, balik ke Bobur, Ozodbek, Uktamov, Abdullayev, masih Abdullayev, tidak berani untuk masuk kayak tadi kita lihat. Kembali lagi tarik ke belakang
memancing para pemain Korea Selatan untuk keluar dari sarangnya. Langsung ke depan. Oh, sayang sekali tadi lepas kontrol bola dari Lazizbek Mirzaev, sang kapten. Ya kalau kita lihat juga para pemain dari Uzbekistan ini, ya kita lihat Lazizbek. Oh, umpan baik sekali. Sayang tadi kita lihat Ola Bergen Karimov. Kaget dia tampaknya ya. Betul, ini Ola Bergen kaget dan terburu-buru ya, tidak tenang sehingga dia asal kena tadi ya. Betul. Tapi kalau kita lihat juga bagaimana tadi Lazizbek Mirzaev ini sebagai kapten cerdas ya. Betul. Umpannya sedikit saja tapi tadi betul-betul membuat sebuah peluang besar. Seru sekali pertandingan ini dibandingkan dengan yang pertama tadi Jepang menghadapi Iran, karena memang Irannya terkesan tidak memberikan tekanan ya, tidak ngelawan. Bobur. Jika Jepang menghadapi Korea di partai final tentunya akan menjadi final yang sangat ideal ya dari sisi di atas kertas ya. Betul. Karena dua-duanya keras ini. Oh, tapi tidak pelanggaran ya. Tidak ya sepertinya. Ya karena di Asia ya kita tidak bisa lepas dari dua negara ini ya. Ya. Dan sebetulnya untuk level dunia Korea lebih dulu mentas ya. Betul. Ketimbang Jepang. Jepang baru bisa dibilang baru menggigit setelah era 90-an ya. Ya. Ya sesuai dengan ketika mereka menaikkan liga mereka ya. Betul. Dari liga semi pro ya. Semi pro. Menjadi liga pro, J-League ya. Pengurusan bola kita lihat tuh. Uzbekistan 61,1%, Korea hanya 39,9%. Betul. Tapi semu ya kalau kita lihat Uzbekistan penguasaan bolanya di belakang terus karena tidak berani untuk menekan. Sementara Korea jauh lebih straight, direct permainannya. Betul. Ya ini kalau kita lihat Korea ini gaya mainnya mirip-mirip Indonesia sekarang. Ya. Karena pelatihnya juga dari Korea. Korea. Tidak ingin berlama-lama untuk di belakang ya. Tapi konsekuensinya adalah fisik kembali lagi. Ini dia. Ini seolah-olah tidak terganggu ya. Dia melakukan tendangan tadi. Ya, dia melihat celah kosong ya. Betul. Dia putarkan bola dengan kaki bagian dalam ya. Ya. Dan memang putaran bolanya tidak terlalu kencang tapi efektif. Betul. Sangat akurat. Baik sekali tadi kita lihat tendangan bebas dari Baek In-woo. Ini tendangan bebas berkelas. Memasuki menit ke-40 masih unggul 1-0 melalui Baek In-woo. 3 gol sudah torehkan. Akankah dia akan menyusul Kim Yung Jun dan juga Yong Do Young? Zobek, Karimov, Okamov. Sayang sekali, salah tadi dalam memberikan umpan. Kembali lagi kita lihat. Oh, ini dia sebuah peluang. Adu body tadi, tapi para pemain Korea lebih tenang tentunya di lini belakang. Berhasil dilewati. Abdullayev. Zorbek. Ya, bingung tampaknya tadi kita lihat. Karimov dengan nomor punggung 17 masih berusia 16 tahun. Nah, ini dia. Ya ini kita lihat ya di momen Idul Adha seperti ini ya, profesionalitas olahragawan terlihat ya bagaimana. Kalau kita lihat ada pemain-pemain Uzbekistan yang kebanyakan juga muslim ya, tapi tetap menunjukkan profesionalitasnya, fokus bersama tim. Ya, bahkan kalau kita lihat juga tim Iran juga ya kemarin tadi
Ini tentunya juga membuat bagaimana tetap profesional. Kita juga sama ya. Betul. Bukannya liburan, malah kerja. Oh, dan bersama dengan tim dari iNews juga. Berkumpul sejenak bersama dengan keluarga tadi pagi ya. Langsung bekerja di sore hari. Untuk memberikan yang terbaik untuk Anda semua pemirsa iNews Sport. Karena kompetisi tetap berlangsung di sini. Ya memang kalau kita lihat juga pecahan Uni Soviet ini ya memang pasti akan ada sejarah ya dan darah Uni Sovietnya yang tentunya sangat baik dalam sepak bola. Dan kalau kita lihat cukup banyak ya negara-negara yang kuatnya ya dari Uni Soviet ya, seperti Ukraina juga. Betul. Meskipun pemain Uzbekistan ini juga tidak masuk timnas ya, karena memang masih ada Ukraina yang memiliki pemain-pemain bagus. Dan saya juga sempat menyukai tim dari Uni Soviet ini ketika di 88 ya di Piala Eropa saat itu. Betul, Rinat Dasaev ya. Dasaev itu kiper favorit saya. Betul. Saya masih ingat bagaimana penyelamatan Dasaev di final Ya, saat menghadapi Belanda. meskipun akhirnya ada gol ajaib dari Marco van Basten saat itu. Yang tidak mampu untuk ditahan oleh penjaga gawang sekelas Dasaev. Dan Karena sudah di pinggir sekali ya bolanya. Betul sekali. 2 gol dari legend semua itu ya, Ruud Gullit dan Marco van Basten. Marco van Basten. Wah, ini dia. Keren. Gol yang berkelas ya. Betul. Dari back in wall, sederhana tapi efektif. Efektif. Hanya sayang Van Basten tidak bisa karirnya lama karena mengalami cedera yang parah ya. Betul. Nah, ini legend-legend seperti itu dibangun dari pemain muda seperti ini pastinya. Betul. Bahkan seperti Diego Armando Maradona pun dia bersinar bersama timnas Argentina U20 dulu ya. Betul. Bawa U20 juara dunia. Ini para penonton banyakkan wanita tampaknya. Kalau kita lihat dari gayanya sih Korea Ya betul. Ah, ini dia. Betul ya Korea ya. Korea itu khas. Laki-lakinya suaranya tebal, perempuannya suaranya kecil. Dan mereka jika menonton olahraga seperti ini memang sangat-sangat antusias ya. Antusias. Jadi Sangat energik ya. energik, ekspresif yang penting. Agresif, betul. Ya, memasuki menit ke-45 saat lagi. Lemparan ke dalam tentunya dilakukan oleh kubu Korea Selatan. 4 menit saja waktu tambahan. Masih belum banyak yang bisa diperbuat oleh para pemain dari Uzbekistan. Oh, ditebas tadi sebuah pelanggaran dilakukan terhadap pemain nomor punggung 10, Jin Tae-ho. Ya, wasit mencoba untuk menenangkan. Kita lihat wasit Pranjal Banerjee melihat para pemain dari Uzbekistan bermain cukup keras di pertandingan ini. Cukup seimbang ya ini. Ya. Saya pikir Korea tentu belajar dari kekalahan mereka ya. Saat menghadapi Iran bagaimana mereka menguasai ball possession, tapi saat mendapatkan serangan balik mereka kebobolan ya. Ya. Dan sekarang keseimbangan jadi yang mereka perhatikan betul-betul. Ya, banyak belajar pemain muda ini pastinya. Oh, ini dia sebuah kesempatan ditangkap dengan sempurna oleh Sabirov. Bagaimana mereka mencari ruang sangat baik sekali para pemain Korea Selatan. Oh, ini dia namanya body charge. Bukan sebuah pelanggaran. Betul. Tidak boleh komplain dan mengeluh ya, karena memang itu kesalahan Anda sendiri. Sodior Sadiboev tadi yang melakukan protes. Kita lihat tenang sekali ya para pemain Korea ya. Ya, Ini mudah-mudahan pemain-pemain kita
menyaksikan ya, Ya. dan bisa belajar dari ketenangan para pemain Korea, bagaimana mereka membangun set play dari belakang. Karena bukan tidak mungkin ya, inilah yang akan mereka hadapi di Piala Dunia U17 nanti ya. Apalagi pemain-pemain profesional sepak bola di kita ini tentunya harus lebih banyak nonton bola dari kita justru. Betul. Dari sepak bola manapun ya, maupun Betul. dari sisi di Eropa ataupun di tingkat Asia, karena memang ini akan menjadi sebuah inspirasi pastinya. Harus bergerak seperti apa, harus berpikir seperti apa, ini hanya bisa kita lihat dari menyaksikan pertandingan lawan ya. Bagi pemain sekarang semuanya cukup mudah ya. Betul, betul sekali. Bisa dilihat dari mana Referensinya saja. banyak Ya. ya. Dan kita lihat mereka efektif ya. Sangat efektif. Kapan? Oh, kita lihat umpan. Bahaya kali ini. Kapan saatnya pegang bola, kapan saatnya dribble, kapan saatnya lepas. Ini tidak boleh kehilangan momentum ya. Oh, baik sekali umpannya, tapi sayang tadi kurang tinggi lompatan dari Kim Yung Jung, main nomor punggung 9. Kembali lagi menyisir sisi kanan pertahanan dari Jepang, dari Uzbekistan. Umpan bahaya kali ini, pemantulnya untung keluar. Hampir saja bisa menjadi gol kedua. Kembali lagi kita lihat keganasan Yoon Do-young tadi. Ya, kita lihat first time dari Yoon Do-young. Kita lihat akselerasi yang sangat baik dari Yam Min Hyuk. Oh, untung masih ada Sherzod Abdur Kena Boriev. tangan sebetulnya tadi. Ya, nggak ada VAR ya. Nggak ada VAR, terkena pergelangan tangan sebetulnya, tapi memang membeloknya justru keluar tadi. 4 menit waktu tambahan. Ya, mulai harus worry tentunya Yusuf Sabirov karena gawangnya terus digempur. Berbeda dengan kemarin menghadapi Saudi, Korea Selatan jauh lebih ganas permainannya. Bahaya ditinju saja oleh Sabirov. Untung saya Sabirov tenang. Ini adalah mungkin kesempatan terakhir. Oh, sayang sekali. Padahal bisa menjadi kesempatan menyerang untuk terakhir kalinya di pertandingan babak pertama ini, karena tentunya wasit Pranjal sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan di babak pertama. Under 17 AFC Asian Cup 2023, Korea Selatan menghadapi Uzbekistan. Sementara ini Korea Selatan unggul dengan 1-0 melalui gol dari Baek In-woo. Dan tentunya pemirsa Ayu Sport, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda. Kita menyaksikan pertandingan sangat menarik tentunya, Korea Selatan menghadapi Uzbekistan, tapi yang pasti kalau kita lihat di sini Uzbekistan belum tampil lebih baik, dan ini ada statistik pertandingan meskipun menguasai jalannya pertandingan hingga 60%, tapi tetap kita lihat Korea Selatan memiliki permainan yang lebih baik. Ya, kalau kita nilai memang Uzbekistan kuasai ball position 54,5% ya, dibanding Korea Selatan 45,5%. Tapi Uzbekistan lebih banyak menguasai bola di daerah permainan mereka sendiri. Yes. Sementara Korea memang lebih sedikit pegang bola, tapi mereka lebih maju ya, lebih agresif, lebih visioner, artinya sehingga mereka lebih banyak peluang. Di sini kita lihat shotnya juga cukup banyak. 2 kali lipat. 2 kali lipat, 8/4, dan on targetnya juga 2 kali lipat lebih ya, 5/2. Artinya memang dari segi permainan efektivitas Korea di atas Uzbekistan. Tapi setelah tadi Uzbekistan kebobolan tendangan bebas Baek In-woo, mereka memang mau tidak mau harus tampil lebih keluar menyerang ya. Ini yang tentu akan membuat pertandingan pastinya lebih seru nanti di babak kedua. Betul, dan nanti akan kita bahas lagi karena kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan saksikan pertandingan babak kedua Korea Selatan Uzbekistan. Tentunya kami sudah tersambung kembali ke Patung Tani. Kita menyaksikan bagaimana pertandingan semifinal di mana Korea Selatan menghadapi Uzbekistan. Saya masih bersama dengan Bung Ais di sini, tapi sejauh ini 1-0 masih skor. Kita lihat Baek In-woo menjadi pencetak gol tadi melalui tendangan bebas yang sangat luar biasa, dan tampaknya juga kita lihat tadi ada pergantian pemain. Nanti akan kami bahas tentunya siapa pemain yang masuk di babak kedua ini, terutama pastinya bagi kubu Uzbekistan. Ya, tadi ada Oybek Urmunjonov ya, pemain bernomor punggung 20 yang masuk, tapi kita masih belum lihat siapa yang ditarik keluar ya. Yang ditarik adalah Reimov tampaknya. Reimov ya. Mohamed Ali Reimov digantikan oleh Oybek Urmunjonov.
perubahan nanti yang dilakukan oleh Urmunjonov. Itulah bagaimana jawaban tentunya dari kubu Uzbekistan. Nomor punggung 20. Dan dari Korea Selatan belum ada pergantian pemain. Ya, kita lihat ini pendukung Uzbekistan kemarin membawa drum dan hanya satu orang kemarin. Sekarang sudah ada bertiga. Karena Korea Selatan cukup banyak pendukungnya, apalagi nanti mungkin di partai final ya. Ya, apalagi ini yang dihadapi adalah bisa dikatakan rival bebuyutan ya. Ya. Jepang ya. Dan pun juga di Indonesia akan seru ya, bagaimana fans dari Korea Selatan dan Jepang juga begitu banyak di sini. Oh, kartu kuning ini. Jelas sekali Jelas. untuk Dilson Abdullaev. Sangat menyakitkan tentunya bagi Jin Tae-ho, pemain yang sangat atraktif ya Jin Tae-ho. Betul. Oh, ini keras memang apa yang dilakukan oleh Dilson Abdullaev. Oh, mendapatkan teriakan dari supporter ya. Kita lihat Jin Tae-ho tadi, pemain yang betul-betul menjadi motor bagi kubu Korea Selatan. Yang lengkap sejauh ini ya para pemain Korea Selatan. Mereka menjadi penggedor gawang lawan. Ada Kim dan juga Yeon Do-young, ada Jin Tae-ho juga, ada Baek In-wo juga. Luar biasa, memang berat bagi Uzbekistan tentunya untuk bisa menyeimbangkan sejauh ini peluang yang dimiliki oleh mereka menghadapi Korea Selatan. Masih pakai tipuan juga langsung. Oh, di tepi saja tadi. Sangat mengagetkan Yusuf Sabirov. Oh, ini Baek In-wo ini mengingatkan kita pada Juninho Pernambucano ya, yang tendangannya itu akurasinya, tendangan bebasnya luar biasa ya. Ini kita lihat. Oh. Kelas, ya. Untungnya mengarah ke tengah ya. Betul. Jadi maksudnya ke area yang sudah di mana Yusuf Sabirov berdiri, jadi tinggal loncat ya. Betul. Kerja keras yang cukup potensial ya. Muhammad Yusuf Sabirov, kiper Butionkor. Satu 0. Tampaknya ini akankah ada gol terjadi lagi karena Korea Selatan masih berpotensi untuk bisa mencetak gol lebih banyak. Hampir mengenai wasit tadi. Ya, kita lihat sini memang di mana para pemain dari Korea Selatan betul-betul bermain sangat kompak sekali lagi. Meskipun penguasaan bola tadi dikuasai oleh para pemain dari Uzbekistan, tapi statistik passing pun juga lebih baik dibandingkan dengan Iran ya, yang hanya 50% sekian. Di sini sama-sama 80% lebih. Uzbekistan tinggal mencari cara bagaimana mendapatkan momentum tersebut ya. Ya, ini kita menarik ya. Strategi apa yang coba diterapkan pelatih Jamolidin untuk bisa membuat timnya lebih agresif ya. Bahaya sekali tapi cukup tenang. Offside ya tadi. Kim Yung Jun tampaknya sang kapten yang sudah cetak 4 gol sejauh ini, jadi top skor sementara bersama Yeon Do-young. Kandas kembali. Ya, kita lihat Korea Selatan sangat apik sekali lagi. Oh, tidak ada kawan yang dekat tadi Jin Tae-ho. Sisi sebelah kiri sekarang.
tenang sejauh ini para pemain dari Uzbekistan ya, meskipun Betul. tertinggal. Karena masih ada peluang yang coba mereka create pastinya. Wah, terjadi benturan kembali. Ya, sangat menyakitkan tentunya bagi pemain nomor punggung 3 Lee Chang-woo tadi. Benturan yang akan kita lihat di tayangan ulang sepertinya. Ya, ini masih mengerang sakit dan tampaknya agak sedikit terkena mata ya. Ya. Atau mungkin mau menutup mata karena memang saking sakitnya. Tuh. Benturannya tadi cukup keras tapi kita tidak bisa melihat tayangan ulangnya. Ya, ditanya tadi langsung oleh tim medis. Ya, kita lihat di sini apa yang terjadi. Oh, berbenturan tapi tidak dalam posisi kencang sebetulnya ya. Tuh. Ya, ini back kanan yang cukup agresif ya, Ya. Lee Chang-woo. Ya, mulai mengendur sekarang agresivitas dari kedua tim ini. Memancing para pemain dari Uzbekistan. Kwon Jung Yoon. Oh, gagal lagi. Nah, kita lihat di sini. Coba terus untuk saling memancing, pemirsa. Tapi tidak ada yang terpancing sejauh ini. Sangat baik ya. Sangat disiplin keduanya. Dan kalau kita lihat dari jumlah gol di turnamen kali ini, total dari 31 pertandingan ya, 30 pertandingan yang sudah dilakoni sejauh ini, sudah tercipta 97 gol ya. Ya, sekitar 3 gol sekian ya. Betul, per pertandingan. 3,23 gol, artinya 97 gol ini sudah menyamai pencapaian gol di tahun 2018 edisi terakhir. Ini kita lihat sebuah tendangan bebas dari Baek In-woo. Oh, pelanggaran. Artinya sebelum final saja jumlah golnya sudah sama, Betul. sama-sama 97. Dan kalau ada gol lagi di final, berarti edisi kali ini lebih produktif ya, lebih produktif. banyak gol. Ini ada update dari ranking FIFA tentunya untuk tim senior ya atau tim nasional. Jepang berada di peringkat teratas di Asia Tenggara, Asia untuk peringkat dunia yaitu peringkat 20. Diikuti oleh Iran peringkat 22. Sementara Korea Selatan berada di peringkat ke-28 dengan di bawah Australia. Jadi Korea Selatan sekarang terpaut 8 peringkat dari Jepang ya. Korea Selatan sekarang menyerang kali ini. Oh, terkena tiang tadi. Wow, tidak terjaga dengan baik dan menciptakan ruang yang bisa memberikan peluang tapi gagal kali ini kembali dari Yeon Do-young untuk menambah golnya. Yeon Do-young ini saya memprediksi pemain ini akan jadi pemain besar ya di masa mendatang karena visi bermainnya sangat cerdas sekali, sangat tenang sekali. Kali-kali dia menciptakan peluang ya tadi. Ya, Oh, ya, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Korea Selatan kembali menyerang. Siapa lagi kalau bukan Jin Tae-ho. Masih Jin Tae-ho dijaga oleh 3 pemain bahkan. Di body saja tadi dia. Bola keluar kali ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Jin Tae-ho. ya ada 3 pemain paling tidak yang Nah, ini dia Yeon. betul, ini dia Yeon Do-young. Wow, dia bisa mengecoh dan bisa mencari celah di sini ya. Namun sayang masih digagalkan tiang gawang. Dan kita lihat itu bagaimana dia tadi men-trigger kakinya dengan sangat baik ya. Betul. Rilisnya juga enak tadi. Betul. Yang memang terkena tiang gawang. Ya saya pikir 3 atau 4 tahun ke depan ini mungkin nama Yeon Do-young sudah ada di liga-liga Eropa ya.
Dan juga Kim Min Jun ya, Kim Min Jun, Yoon Do Young dan Jin Tae Ho ini ya, nomor 9, nomor 7 dan nomor 10 ya. Sudah menjadi tradisi tentunya bagi Korea Selatan. Untung saja kita lihat tadi masih ada Aziz Baek. Oh, terlalu kencang. Terlalu kencang apa yang dilakukan oleh Lee Kyung Woo. Ya, Korea biasanya kalau mereka karir di Eropa mereka dimulai biasanya dari negara-negara Jerman ya, dari Bundesliga ya rata-rata ya. Ya, sangat nyaman tentunya bermain di Bundesliga yang pasti. Ya, mentok tampak serangan dari Uzbekistan. Banyak yang bisa mereka perbuat ya. Betul. Tampaknya mereka juga bisa dibilang kekurangan pemain yang berkarakter playmaker ya. Ya. Terlalu direct juga kita lihat pemain dari para pemain dari Uzbekistan ini. Penjagaan mereka simpel ya kali ini. Kita lihat bagaimana passing line yang mudah untuk dibaca dan berhasil tentunya menjaga dengan sangat baik dan tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi Uzbekistan untuk melakukan tembakan bahkan. Ya, ini kalau Korea menghadapi Jepang ya, ini bisa dibilang tactical game ya, karena dua tim ini sangat taktis sekali. Wow, ini dia, kita lihat Jin Tae Ho ya. Oh, Yang Min Hyuk ya, Yang Min Hyuk betul. nomor punggung 11. Memang ancaman dari pemain Korea ini dari mana-mana intinya. Ini sangat berbeda memang keleluasaan menyerang para pemain dari Uzbekistan. Terlihat Uzbekistan yang begitu cair seperti kemarin. Pendukung-pendukung Korea Selatan juga bikin grogi tampaknya. Karena begitu banyak sekali. Langsung ke sisi sebelah kiri tadi tidak berhasil. Karena sudah mampu dibaca dengan baik. Oh, baik sekali. Umpan yang luar biasa. Ya. Kelebihan dari Sabirov ada tengah menghadapi one on one seperti ini. Iya, kita lihat bagaimana Yoon Do Young. Penasaran ya? Betul. Sangat baik sekali tadi true pass dari tengah ya, kita lihat. Tampaknya yang kasih ini Baek In Woo ya. Ya. Oh, bukan ya. Slim ya. Lim Hyun. Lim Hyun Suk ya. Kerja keras. Betul. Sabirov mau tidak mau. Kita lihat ada 4 statistik tendangan penjuru yang dimiliki oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Tinggi datangnya, disundul tadi, tapi sudah merupakan sebuah pelanggaran karena mendorong pemain yang ada di depannya. Nah, Saywar memang harus dilakukan ya sejak usia dini. Saywar it's okay, yang penting tidak boleh terprovokasi ya. Harus tetap cool, tetap tenang. Itu sejauh ini juga penampilan para pemain U17 ini juga tidak menimbulkan masalah bagi wasit ya. Betul. Tadi juga sekesal-kesalnya pemain Iran tertinggal jauh, ditebas juga oleh para pemain Jepang. Ada sedikit marah tapi memang hanya sekedar mempelototi saja. Betul. Tidak sampai kontak fisik dan juga ada potensi berantem di sini. Karena pemain muda ini jangan lupa karakternya masih diamati oleh talent scout ya. Betul, betul. Karena sekali. meskipun pemain hebat, tiba-tiba dia karakternya ada karakter pemarah atau bisa ini akan menjadi sebuah kekurangan yang besar. Betul. Nanti marah-marahnya udah jadi pemain terkenal aja ya. Karena sukses atau tidaknya seseorang ini tergantung attitude juga Iya, ya. betul.
Karena seringkali kita lihat juga film-film serial tentang bagaimana perekrutan pemain, baik itu olahraga di Amerika Serikat atau di Eropa. Ini ketika ada secara fisik sama, secara skill sama, karakter yang dicek. Karena akan menjadi aset klub kan. Betul. Oh, baik sekali kita lihat. Oh, peluang kali ini apakah akan berhasil? Oh, tangkapan yang pas. Ya. Kita lihat tendangan dari sang kapten ya, Lazif Mirzaev. Tapi lagi-lagi masih lemah dan mengarah ke pelukan penjaga gawang Hong Sung Min. Ya, Hong Sung Min penempatannya sangat baik sekali ya. Betul. Dia tidak perlu bersusah payah. Kita kadang-kadang sering melihat kiper hebat itu kiper yang loncat-loncat ke sana kemari ya, tapi ada beberapa kiper yang menaklukkan bolanya itu tidak perlu loncat karena bolanya positioningnya ya. Dia itu adalah positioning pastinya. Pembacaan bola ya, pembacaan permainan. Gagal lagi Korea sekarang agak sedikit berkurang ketajaman serangan. Adakah peluang Uzbekistan untuk bisa mengejar ketertinggalan? Ais? Ya. Ini sulit ya. Peluang masih ada ya, masih banyak waktu kalau kita lihat. Kalau kita saksikan masih menit 65 ya, artinya masih cukup banyak waktu untuk bisa mengejar, apalagi defisitnya hanya 1 ya. Oke, kalau kebobolan baru ya. Betul. Dan Uzbekistan di babak kedua ini memang menunjukkan potensi yang bagus. Handball ya tadi kita lihat, tapi wasit tidak Di depan melihat. wasit loh, di depan hakim garis padahal. Betul. Kalau wasit mungkin tadi tertutup badan ya. Tapi asisten wasit tadi berada di depan ya, makanya dipertanyakan oleh pemain Uzbekistan 2 kali bahkan saya lihat. Tenang sekali. Gerakan dari Hyun. Ya, di turnamen ini tuan rumah bisa dibilang kurang beruntung ya. Ya. Mereka lolos dari fase grup sebagai juara grup, tapi sayangnya yang ditemukan adalah Korea Selatan di. Itu sudah sangat membanggakan sebetulnya ya. Betul, betul. Bagi Thailand sendiri bisa lolos fase grup. Tapi ya kita juga mesti lihat ya, ini handball ya. Handball tadi. Kita juga mesti lihat bahwa di grup A ini relatif ringan ya, dibanding grup lain, karena Thailand ini satu grup dengan 2 tim dari Asia Tenggara. Betul. Ya, Malaysia dan Laos, plus 1 Yaman yang bisa dibilang ya Asia tapi tidak terlalu kuat seperti Saudi atau yang lainnya. Itu keunggulan dari mendapatkan pot 1 ya, karena sebagai tuan rumah. Ya, mudah-mudahan kita juga di Piala Dunia U17 nanti lawannya di grup tidak terlalu berat-berat ya, sehingga kita bisa paling tidak bisa melaju ke fase knockout lah, knockout stage pertama lah. Oh, offside. Bahkan kalau kita lihat juga di Piala Dunia U20 kemarin ketika Argentina mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah, mereka berada di pot 1 langsung, tim unggulan, dan hanya berada di satu grup bersama dengan Uzbekistan, New Zealand dan juga Guatemala ya. Kita ingin melihat bagaimana para pemain Indonesia nanti menghadapi tim dari zona Oseania. Ya, mudah-mudahan Oseania ya lawannya. Oceania tapi jangan New Zealand. Suruh milih lagi. Karena lawan New Zealand berat juga ya. Tim terkuat di Oceania ya. Ya, karena setelah Australia tidak ada ya. Jadi tim unggulan ke grup manapun juga pasti terasa berat ya. Betul. Korea Selatan seperti sekarang sedikit buntu ya, menembus pertahanan dari Uzbekistan. Betul. Ini kita lihat Karimov
cukup tangguh bek kanan Uzbekistan ini. Ya, tampaknya ada pemain yang dipersiapkan ya, nomor 15 dari Korea Selatan. Karena sudah mentok ya penampilan dari Korea Selatan kali ini. Ini So Jung Hyuk, seorang defender tampaknya. Oh, Pelanggaran. hati-hati. Aduh, ini bahaya lagi nih. Dia lagi. Pelanggaran dilakukan oleh Abdullayev kembali. Abdullayev sudah dapat kartu kuning ya. Ya. Bahaya ini kalau dapat kartu kuning lagi. Tepat di depan mata wasit Banerjee Pranjal dari India. Ya, ini kita lihat So Jung Hyuk akan masuk menggantikan nomor Wang Jisung 12 ya. ya. Wang Jisung bek kiri. Karena memang Wang Jisung tadi kita lihat beberapa kali passingnya tidak akurat ya. Bisa ditebak oleh para pemain belakang dari Uzbekistan. Dan ini tampaknya akan jauh tendangan yang akan dilakukan secara langsung. Kita akan lihat. Baik Inu lagi kah? Kita lihat sini. Ini Tampaknya bukan ya. bukan. Bukan. Ini Kong Jun Hyun. Kong Jun Hyun. Hyun, oh, jauh sekali tadi. Minta maaf ya. Ya, ini center back ya yang ngambil. Biasanya karakter center back seperti itu ya. Ya. Seperti bola golf tadi. Tuh. Tak terasa 20 menit lagi waktu pertandingan akan berakhir. Oh, kembali lagi Karimov. Ah, sayang sekali tidak berani untuk langsung mendeliver ke depan. Borbur. Sang kapten tentunya untuk mendeliver bola terus tapi gagal Mirzaev tadi. Protes dilakukan bahkan oleh pemain yang sedang melakukan pemanasan ya. Tuh. Ya, dua pemain langsung dimasukkan pelatih Jamolidin Rahmatullayev. Ya, Kita lihat siapakah yang akan masuk dan ditarik keluar. depan kembali. Oh, baik sekali penguasaan bola tadi. Oh, sayang harus keluar. Main masuk sekarang. Ya, dua pemain langsung diganti, betul seperti yang katakan oleh Ais tadi. Saidov masuk, pemain nomor punggung 9. Jadi juga memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Dan juga Turgun Boyev, pemain nomor punggung 10. Ya, ini dua-duanya pemain depan ya. Tadi yang ditarik 14 juga nomor pemain depan, dan nomor 8 juga pemain depan ya. Bekruf Sugurlaev. Artinya sudah 3 pergantian dilakukan oleh Uzbekistan. Tangan penjuru kali ini untuk Korea. Tinggi. Oh, sayang ke sebelah kiri tadi. Lakukan protes, kita lihat. Ternyata pergerakan dari pemain belakang Kong Hyun Jun sekarang begitu berbahaya untuk kubu dari Uzbekistan. Bola-bola tinggi itu akan dimanfaatkan oleh tubuh dari Kong Jun Hyun yang menjulang juga tinggi.
masih belum terlalu agresif penampilan dari Uzbekistan sejauh ini. Di sebelah kiri. Betul, karena kita lihat Korea sangat disiplin ya, di pertandingan kali ini. Mereka menjaga kedalaman dengan sangat baik sekali. Tidak mau kehilangan konsentrasi sedikit pun para pemain dari Korea Selatan. Umpan ke sebelah kiri tadi. Ya, kehilangan bola tadi Oktamov. Korea Selatan kehilangan bola juga. Kesempatan yang tidak berhasil dimanfaatkan oleh kedua tim. Langsung kotak penalti kali ini tangkap dengan sempurna oleh Hong Son Min. Dia gawang yang bertubuh besar ya tentunya dari Korea Selatan ini. Ya, secara postur cukup tinggi ya. Ya. Meskipun agak sedikit gempal ya. Saya pikir dengan umpan-umpan silang ini agak sulit ya untuk bisa menjangkau pertahanan Korea ya, untuk bisa mengancam, karena secara postur pemain-pemain Uzbekistan ini depannya tidak terlalu tinggi ya. Ya, betul. Akan lebih efektif mereka memainkan bola-bola bawah. Umpan kali ini, sayang sekali tadi kehilangan momentum. Yang Min Hyuk jika berhasil melakukan kontrol bola dengan sekali saja tadi, mungkin hasilnya akan lain. Teriakan-teriakan penonton yang begitu masif. Jauh yang tentunya masih bermain di pertandingan ini. Stagnan ya penampilan dari kubu Uzbekistan. Ya, apa yang Anda lihat membuat Uzbekistan ini sulit untuk bisa menembus Korea? Meskipun Korea kita tahu bahwa menerapkan pressing yang sangat baik, tapi mungkin Uzbekistan sendiri juga ada faktor tegang sepertinya ya. Betul. Dan memang kalau kita lihat terlepas dari itu, Korea juga sangat disiplin ya bermain ya. Mereka betul-betul mentaati instruksi permainan dari sang pelatih ya. Bagaimana mereka transisinya bagus ya, dari menyerang ke bertahan atau sebaliknya. Keseimbangan permainan inilah yang membuat Uzbekistan sulit sekali menemukan celah di lini pertahanan Korea. Agak cemas kita lihat nanti Jalaluddin ya, dan tentunya ini seperti biasa wing break, stadion yang sangat menyenangkan untuk disaksikan ya, meskipun kecil. Kita pun juga berharap mempunyai stadion-stadion kecil seperti ini yang tentunya rapih ya, karena kita tahu dalam Piala Dunia seperti kelompok umur seperti ini, bahkan di Eropa sendiri juga berada di stadion-stadion yang berada di pinggir jalan bahkan. Ya, tidak perlu besar-besar ya, karena tentu U17 ini kecuali Indonesia ya, mungkin tidak akan terlalu ramai penonton ya. Dan ini kita lihat sebuah tendangan bebas dari Baek In-woo. Simpel ya. Simpel. Sangat-sangat simpel dari Baek In-woo. Gol kedua Baek In-woo di turnamen ini. Dan kita lihat kiper Uzbekistan Sabirov tidak bisa berbuat banyak ya. Mati langkah ini. Nah, kita lihat perjalanan wajahnya pun juga terlihat sekali ya. Bagi Sabirov seolah-olah dia tahu bahwa bola akan kemana, tapi tentunya dia pun juga harus lebih cekatan lagi menghadapi tendangan-tendangan seperti ini dari para pemain Korea Selatan. Ya, kita lihat memang tendangan-tendangan ini sulit sekali ya untuk bisa dijangkau kiper. Ya, tersisa sekitar 12 menit lagi waktu normal ya. Menunggu tentunya supporter dari Korea Selatan. Ya, Jepang dan Korea Selatan akan menjadi partai yang sangat menyenangkan untuk betul. Partai ideal ya, final ideal ya. Karena kita tahu dua tim ini
memang dua tim yang meraih trofi terbanyak ya di ajang ini. Jepang 3 kali, Korea 2 kali ya. Dan Korea partisipasi Selatan juga mereka ikuti dengan sangat baik ya. Dua pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh kubu Korea Selatan. Cepat sekali mereka mencoba untuk beradaptasi. Orang ke dalam. Gagal lagi. sangat rapat, kita lihat ya pertahanan Korea ya. Sangat rapat, sangat disiplin sekali. Sulit sekali buat Uzbekistan menemukan celah di lini pertahanan Korea ini. Kita lihat, oh baik sekali kali ini. Bahaya. Oh, Sangat berbahaya. betul, syuting yang kurang cermat tadi kita lihat dari pemain bernomor punggung 19, Sherzod Abdulboriev. Overlapping tadi Sherzod, seorang bek kiri. Ya, semakin masif kita lihat gempuran dari Uzbekistan ya. Ya. 10 menit lagi pada waktu yang dibutuhkan. Bukan sebuah pelanggaran. Ini jatuh tadi. Dan kalau kita lihat juga Korea turunnya semakin dalam ya. Ya. Baik sekali bisa diselamatkan, tapi sayang tidak ada teman di sana. Sangat agresif penampilan dari main nomor punggung 10 ya. Oh, peluang. Oh, kali ini berhasil blok dan dibuang tadi. Kita lihat kesal terlihat. Hong Son Min melihat daerah pertahanan yang begitu mudah dijebol oleh kubu dari Uzbekistan. Oh, ini kiper galak juga. Galak, ya. Kita lihat. Sambil melotot-melotot. Sampai melotot-melotot ya. Wow, masih ada baik Inwo ya, ini box to box midfielder yang sangat-sangat cermat ya, sangat-sangat rajin sekali. Cukup berbahaya kali ini, ditinju saja tadi, bahaya, hampir saja gawang Korea jebol lagi. Betul-betul masih ada peluang dari kubu. Oh, pertangkapannya sangat pede ya. Wow, kerja keras Hong Sung Min dalam 2 menit terakhir ya. Yasola ingin menunjukkan kepada rekan-rekannya bahwa fokus tetap berjalan dan dilakukan oleh penjaga gawang Hong Sun Min tadi. Sangat baik. Nah, sejauh ini juga kita tahu bahwa tusukan-tusukan para pemain Uzbekistan ini bahaya ya. Bahaya, betul. Sangat Kalau berbahaya. mereka bermain lebih agresif ya seperti tadi ya. Tapi juga mereka harus hati-hati, jangan terlalu terbuka ya, karena kita tahu Korea ini cukup berbahaya. 8 menit saja bagi mereka untuk masuk ke partai final. Entah kenapa Korea Selatan ini setelah mencetak gol malah jadi kendor ya. Ya, karena mereka hati-hati juga ya melawan Uzbekistan Kendor ya. dalam artian menciptakan peluang. Oh, ini dia. Dan jerit penonton terdengar sekali dan kali ini berbahaya. Oh, masih bisa diblok. Tidak kali ini. Di sisi sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Ini tampaknya mengincar sebuah kesalahan para pemain dari Uzbekistan ini. Tuh. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Lazizbek Mirzaev, pemain kecil yang rajin sekali mencari bola ya. Oh, kita lihat tercuri ya bolanya ya. Ya. Jeritan penonton begitu luar biasa ya. Oh, langsung umpan kali ini. Sempurna tangkapan dari Sabrinov.
Ya, ini kesempatan untuk Uzbekistan untuk melancarkan counter attack ya, serangan balik. Oh, passing yang kurang cermat tadi dari Sherzod Aburiev. Oh, hati-hati, Jintaewo baik tadi. sekali. Oh, terbuka peluang kali ini. Oh, ada bola rebound dan kita lihat sikap dari Jintaewo ya. Betul. Langsung menghentikan ketika sudah pasti Sabirov mendapatkan bola. Itu yang patut dicontoh. Itu yang harus dilakukan memang ya. Jangan langsung tetap Kasih kaki. ya, ini bahaya. Dia langsung melipat kaki tadi karena sudah tidak mungkin untuk bisa mencocor bola tadi. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Jintaewo. Sudah sangat dewasa ya penampilan mereka. Kita lihat di sini. Nah, ini peluang tadi. Peluang dari pemain yang baru masuk Saidov, ya. Amir Saidov. Oh, ini kita lihat galaknya seorang Hang Sung Min. Sampai loncat-loncat, mata melotot ya. Ya, pergantian pemain. 3 langsung masuk pemain nomor punggung 2, 19 dan 14 ya. Ya. Tinggal 5 menit lagi waktu yang dimiliki tentunya oleh kedua tim ini. Ya, kita lihat di sini ada Lee Suro yang merupakan defender. Pemain nomor punggung 2. Umpan kali ini, oh, gagal lagi. Yang penasaran tentunya bagaimana Kim Myung Jun dan juga Yong Do Young ingin mendapatkan gol satu saja untuk menegaskan siapa yang akan memimpin tentunya di puncak klasemen untuk pencetak gol ya. Betul. Tadi ada Kim Seju juga masuk pemain midfield. Dan nomor punggung 14 Kim Hyun Min, dua-duanya dari midfield. Ini biasa bahwa area tengah dari kubu Korea Selatan mungkin sedikit harus mendapatkan suntikan pemain baru. Ya, ini menarik ya, jika seandainya skor tidak berubah maka final akan mempertandingkan antara Jepang dan Korea untuk pertama kalinya ya. Kedua tim ini bertemu di final sejak kejuaraan ini berawal tahun 1985 ya. Mereka bersaing secara negara tapi jarang bertemu di partai resmi ya. Betul. Di U17 ini apalagi di partai final. Umpan ke tengah kali ini bahaya. Harus konsentrasi para pemain dari Korea Selatan. 1 gol saja mereka kebobolan, pertandingan bertambah 30 menit. Cepat sekali pergerakan kita lihat. Dijaga langsung, apakah akan di tackling? Tidak ternyata. Kehilangan bola tadi dan kalah dalam ada sedikit intrik tadi. Kim Seju ya, ini ada pemain yang masih segar ya bermain. Sebelas pelanggaran berbanding 8. Ini kita lihat daftar top skor ya. Belum nambah 1 ya. Betul, dari Korea. Dan ini menarik ya, ada Kohei Mochizuki ya. Tadi karena dia mencetak gol ya. Artinya persaingan top skor dan persaingan juara ya dikuasai 2 tim tersebut ya. Korea dan Jepang. Offside. Nonton terus menjerit. Kurt. Sayang sekali nih. Bahaya. Seperti ini mendapatkan kartu kuning pastinya. Ini kartu kuning yang sia-sia karena kita tahu bahwa untung saya baru sekali ya. Ada partai
semifinal yang harusnya tidak boleh kehilangan apapun itu, dan dilakukan justru oleh Jin Tae-woo. Betul, pemain penting ya. Ya. Oke, saat-saat krusial tentunya. 89 menit sudah berjalan pertandingan ini. Oh, makin mengganas. Kita lihat bagaimana penampilan dari para pemain Uzbekistan. Oh, mampu diblok tadi. Blocking, betul, blocking yang bagus dari Ko Jung Hyun ya. Ya. Blocking penting. Uzbek Mirzaev memang bermain sangat agresif. Dan kita lihat bagaimana cara Ko Jung Hyun melakukan blocking, dia melipat tangannya ke belakang ya. Jangan sampai terkena bola. Oh, sekali sundulan dari main nomor punggung 22. Main yang baru masuk juga tadi. Betul. 7 menit additional time. Luar biasa, cukup panjang. Malah tidak banyak pelanggaran juga tadi sebetulnya. Makanya ini menarik ya. Ya memang di aturan baru additional time ini bola keluar saja dihitung ya. Ya, barangkali pertandingan ini tadi memang bolanya banyak sekali keluar. Betul. Oh, kita lihat. Mudah dibaca tadi. Cukup cerdas ya, kita lihat bagaimana Kim Myung Yun. Dia saat sudah buntu dia pentokin ya ke kaki lawan. Betul. Biar dapat lemparan ke dalam. Itu yang paling penting ya. Ya. Sehingga akhirnya yang rugi adalah lawan. Kita lihat Omorjonov pemain nomor punggung 20 digantikan oleh Yokubo pemain nomor punggung 2. Omorjonov baru saja masuk padahal di babak kedua tadi. Oh, terlalu kencang. Tadi. Mulai kecapean tampaknya pemain Korea ya. Betul. Karena memang untuk tampil di turnamen ini tidak mudah ya. Karena istirahatnya hanya 2 hari ya. Meskipun usia mereka masih di bawah 17 tahun, tapi tetap saja dalam level competitiveness seperti ini pastinya akan capek. Balon di sebelah kiri ada Kim Hyun Min. Oh, baik sekali. Dibantu kali ini oleh Jin Tae-ho. Masih Jin Tae-ho. Oh, penalti kah? Oh, tidak. Hati-hati, Jin Tae-ho sudah mendapatkan 1 kartu kuning ya. Jika dianggap diving, bahaya ini. Bahaya. Bisa kartu merah ya. Untung saya tidak bereaksi tadi. Kita lihat bagaimana pengadil, yaitu Pramjal Banerjee dari India. Terus melakukan tekanan, bahkan tadi kita lihat Saidov, Turgubolev, Yukubov semuanya maju ke depan pemain-pemain baru ini. Dijaga dengan ketat, baik sekali. Kali lagi hilang peluang dari Uzbekistan, tapi masih berada di perimeter yang cukup rawan bagi kubu Korea Selatan. Ya, masih ada sekitar 4,5 menit ya. Untuk Uzbekistan untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Oh, ini kita lihat baik sekali. Namun terlalu kencang. Tidak bisa dikejar oleh main bernomor punggung 2 ya, Amir Yokurov. Jatuh tadi. Oh, baik sekali. Bahaya kali ini. Oh, bahaya. Sangat berbahaya. Gol kuncian kah? Tidak ternyata. Mantul tadi. Oh, tidak ada ya. Umpan ke diri sendiri ya. Kim tadi. Ya, wajar agresif Kim karena baru saja masuk, masih segar. Tapi sayang tadi sebuah peluang
berhasil diblok oleh pemain dari Uzbekistan. Ya, tadi kita lihat bagaimana Kim Hyung Min ini mengira di kiri masih ada Ya. main lain ya, rekan-rekannya ternyata tidak. Coba diambil tadi. Kali para pemain Korea ini betul-betul main kucing-kucingan ya. Oh, cepat sekali pergerakannya kali ini. Baik sekali. Berbahaya. Apakah akan bisa ambil? Oh, masih lolos. Tapi kali ini terjatuh tadi. Tidak bisa menghentikan bola. Bolanya berhenti tapi dianya lewat tadi. Oh, luar biasa. Kita lihat kelas tadi. Ya, umpannya ya, tapi Umpan. memang terlalu tajam ya. Betul, Tapi mengejarnya juga sangat luar biasa. Nah ini dia, bolanya berhenti, orangnya tidak tapi. Ini kita lihat. Pandai sekali, tapi dia Licin justru dia terpleset ya. pleset tadi kita lihat. Son Jung Hyuk sudah mati-matian, minta minum Bisa minum ya. Padahal dia baru masuk ya di babak kedua ya. Memang dia menyelamatkan bola yang begitu deras tadi ya. Pergantian pemain, Lim Hyun Sub. Ada dorongan, Pelanggaran jelas. jelas sekali tadi dorongan dilakukan oleh Kon Jung Hyun. Ini pemain yang baru masuk tadi, Lini Chia. Masih ada 1 menit setengah bagi Uzbekistan untuk bisa menyamakan kedudukan. Jadi dramatis juga ini gol yang terjadi. Betul. Tapi masih terlihat Uzbekistan memang sulit sekali untuk menciptakan peluang. Oh, Tidak handsball tentunya. Semua diminta sekarang oleh Uzbekistan ya. Oh, masih lolos kali ini. Oh, ini tinggal diumpan saja. Apakah akan dibawa sendiri? Oh, umpan. Terlambat sedikit tadi karena sudah menunggu cukup lama tadi. Bagaimana Jin Tae-ho. Sudah menunggu lama dia ya. betul. Oh, kembali diambil oleh Sung Jung Hyuk. Sudah segar dengan meminta minum tadi. Setengah menit lagi, waktu akan segera berakhir. Oh, baik sekali Saidov. Sekarang gebrakan dilakukan oleh kubu dari Uzbekistan. Saidov. Apakah akan sendiri? Bahaya kali, tenang sekali. Hong Sun Min, dan ini kesempatan terakhir bagi Uzbekistan pastinya. Baik sekali penampilan dari Hong Sun Min, terutama untuk positioning dia ya. Betul, betul sekali. Memang dia refleksnya tidak sebagus Sobirov ya, tapi positioningnya Sangat pas. sangat pas. Oh, cukup lama ternyata. Masih ada satu serangan dari Uzbekistan kembali. Hati-hati Korea Selatan, semakin menegangkan. Oh, ini dia, bahaya, tapi terlalu kencang. Masih bisa selamat. Oh, luar biasa. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Lazizbek tadi. Tapi tentunya semua ada batasnya ya. Betul, udah lelah ya. Udah lelah tadi Lazizbek Mirzaev berhasil menyelesaikan, dan akhirnya kita lihat Korea Selatan masuk ke partai final menghadapi Jepang dan Abdul Haris. Sedikit final besok, sangat luar biasa pastinya. Ya, ini final ideal ya, karena dua tim yang memang punya tradisi kuat di Asia lolos ke final dan akan bertemu memperebutkan titel di kejuaraan ini. Betul, tidak sabar untuk menyaksikannya tentunya. Abdul Haris, terima kasih banyak. Sama-sama. Dari saya dan juga pemirsa iNews untuk hari ini, dan tentunya itulah tadi. Korea Selatan akan menghadapi Jepang. Dan yang pasti kalau kita lihat di sini bagaimana penampilan dari kedua tim ini memang begitu luar biasa, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Abdul Haris untuk menemani saya dan juga pemirsa iNews Sport. Jangan lupa penampilan dari Jepang dan Korea bisa Anda nikmati tanggal 2 nanti. Saya Didan Sakti mohon undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam olahraga iNews Sport.